Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Iman
arsala bihi rusulahu ilaihim. Dan kenapa Allah mengutus para rasul? Kenapa kita diciptakan? Perjanjian apa yang Allah ambil dari kita? Dan kenapa rasul-rasul itu datang diutus? Untuk berdakwah, mengajak manusia. Untuk tujuan apa? Wa anzala bihi kutubahu alaihim. Lalu kenapa harus turun kitab-kitab? Kenapa harus ada kitab-kitab? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Kenapa harus turun? Wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah. Bahkan untuk tujuan itu diciptakanlah langit dan bumi. Diciptakanlah langit dan bumi. Wal jannatu wan naru. Dan untuk tujuan itu yang harus kita ketahui, diciptakan al jannah. Apa jannah? Surga. Wan naru, neraka. Wabihi, dan karenanya haqqatil haqqah wa waqa'atil waqi'ah. Dikarenakan hal tersebut pula terjadi hari kiamat. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazin. Dikarenakan perkara besar tersebut ditegakkan neraca timbangan. Nanti kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita akan ditimbang amal ibadah kita. Kenapa harus ada timbangan? Kenapa harus ada hari pertanggungjawaban? Wa fihi, dan karenanya takunus syaqawata was sa'adah. Karenanya ada orang yang sengsara, tapi ada juga yang bahagia. Berarti sesuatu ini begitu apa? Begitu luar biasa. Karenanya kita diciptakan, dengannya Allah mengambil perjanjian, karenanya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, menciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka, hari kiamat, ditegakkannya timbangan. Bahkan karenanya seseorang menjadi syaqawah. Apa syaqawah? Sengsara. Dan karenanya pula seseorang akan bahagia. Ini masih apa namanya? Masih samar. Belum ketahuan apa itu. Apa perkara yang sangat besar itu, sehingga karenanya kami diciptakan. Sehingga karenanya nabi-nabi diutus, kitab-kitab diturunkan, dunia diciptakan, akhirat diciptakan, ada surga, ada neraka, ada hisab, ada perhitungan, ada sirat. Bahkan karenanya seseorang berbahagia atau sengsara. Kira-kira apa itu, Pak? Apa perkara yang besar itu yang telah menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang begitu luar biasa? Ada yang sudah tahu jawabannya atau belum? Belum ya. Ini beliau masih mengajak kita untuk merenung. Kenapa semua ini ada? Kenapa alam semesta ini diciptakan? Nabi-nabi diutus, kitab-kitab diturunkan, manusia diciptakan, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua, ma huwa dzalikal amru? Lalu apa sebenarnya perkara tersebut
yang begitu agung, sampai-sampai karenanya Allah menciptakan segala sesuatu. Ma huwa dzalikal amru, apa sebenarnya perkara tersebut? Alladzi khalaqallahu ta'ala al-khalqa li ajlihi, yang karenanya Allah menciptakan makhluk. Itu pertanyaan yang kedua. Kalau pertanyaan pertama apa tadi? Apa perkara pertama yang wajib atas manusia? Jawabannya adalah mengetahui perkara yang karenanya Allah menciptakan mereka, menciptakan dunia, menciptakan akhirat, mengutus Rasul, menurunkan kitab dan lain sebagainya. Sekarang lebih spesifik. Lalu apa perkara tersebut? Perkara yang sangat besar, yang karenanya Allah menciptakan itu semua. Beliau menjawab, qala Allah Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 38, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan kami, kata Allah, tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya laibin. Apa laibin? Main-main. Ma khalaqnahuma illa bilhaq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan kami tidak menciptakan keduanya apa maksudnya? Langit dan bumi, illa kecuali bilhaqqi, disebabkan kebenaran. Artinya ada tujuan yang besar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Ayat ini sudah menjawab atau belum? Belum ya. Ayat ini hanya memberikan satu informasi bahwa ada tujuan besar Allah menciptakan apa? Langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Tujuannya apa? Allah katakan bil haq, untuk satu tujuan yang apa? Yang hak. Tapi belum apa namanya? Belum terang apa sebenarnya tujuan yang hak yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada di antara bapak-bapak yang sudah dapat jawabannya? Sudah atau belum? Belum ya. Artinya ayat ini baru sampai pada pengetahuan bahwasanya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya diciptakan tidak sia-sia, diciptakan tidak main-main, tidak sia-sia dan tidak main-main. Artinya ada hikmah yang besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam surat Shad ayat yang ke-27 di mana Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Dan kami, kata Allah, tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batila. Apa batila? Batil. Sia-sia. Kami tidak menciptakan langit yang berdiri tanpa tiang, bumi yang kami bentangkan, kami tidak menciptakannya batila, sia-sia, tanpa makna dan arti. Dzalika zannul ladzina kafaru. Tapi begitulah persangkaan orang-orang yang kafir.
Begitulah persangkaan orang-orang yang kafir. Dunia ini hanyalah tempat bersenang-senang, lalu pada waktunya nanti kita akan mati dan selesai semuanya. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Itu hanyalah prasangka orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, mereka meyakini ada tujuan besar. Kenapa Allah ciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Sudah mulai terang atau masih gelap? Sedikit demi sedikit mulai terang. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah berfirman, tepatnya Al-Jathiyah ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Apa artinya, Pak? Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Wa khalaqa, dan Allah telah menciptakan as-samawat. Apa as-samawat? Jamak daripada sama. As-sama'u as-samawat. Allah menciptakan langit-langit. Wal arda, dan bumi. Bil haq, dengan sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Perhatikan. Walitujza kulla nafsim bima kasabat, dan agar setiap jiwa dibalas bima kasabat, menurut apa yang telah mereka usahakan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizolimi. Sudah mulai sudah mulai menyempit. Tujuan yang hak itu adalah perintah. Perintah apa, Pak? Ibadah. Perintah ibadah. Walitujza, dan agar setiap jiwa, walitujza kulla nafsim bima kasabat, dan agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang pernah mereka kasabat. Apa kasabat? Usahakan. Apa yang pernah mereka kerjakan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizolimi. Sudah ketemu belum tujuannya? Kenapa kita diciptakan? Untuk tujuan yang besar, agar masing-masing kita kelak mendapatkan balasan yang setimpal. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, sedangkan kejahatan akan mendapatkan balasannya yang setimpal. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan yang banyak, tapi kalau kejahatan dibalas dengan setimpal, gitu ya. Jadi kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan yang banyak, tapi kalau kejahatan setimpal, artinya adil. Kalau kebaikan dibalas dengan rahmat, kalau kejahatan dibalas dengan keadilan. Apa bedanya rahmat dengan keadilan? Bapak masuk surga karena amal atau karena rahmat? Rahmat atau adil? Karena amal atau karena rahmat? Ya. Rasul berkata, sesungguhnya kalian tidak masuk surga dikarenakan amal kalian. Maksudnya kalau amal ditimbang dengan surga, tidak akan pernah setara, tidak akan pernah pantas kita masuk ke dalam surga. Tetapi kita dimasukkan ke dalam surga dikarenakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya Allah melipat gandakan pahala kita, dan dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Tapi orang-orang yang dihukum dikarenakan dosa itu adalah konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ma'asyiral muslimin? Baik. Kemudian di ayat yang lain kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini dia. Jadi jawabannya sebenarnya pendek, bahwa tujuan Allah menciptakan kita semua untuk ibadah, titik sampai di situ, Pak. Ya. Jadi dari tadi kita bicara wa ma khalaqnas samawati wal arda illa bil haqq. Bil haqq itu ternyata adalah apa? Walitujza kulla nafsin bima kasabat, agar setiap orang dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ternyata maksudnya yang lebih jelas adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya wa ma, dan aku tidak, khalaqtu menciptakan jin dan manusia, illa artinya kecuali, li untuk, ya'budun agar mereka menyembahku. Memasuki pertanyaan yang ketiga. Jadi kita ini diciptakan untuk apa tadi, Pak? Untuk menghamba, mengabdi. Bahasa Arabnya ibadah apa, Pak? Abada ya'budu ibadatan. Orangnya disebut apa? Abdun. Jamaknya ibadun. Betul ya? Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku bertakwalah kalian. Jadi orang yang beribadah disebut apa? Abid, orang yang beribadah. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, ma'nal abd? Apa arti dari abdu? Apa arti dari hamba? Kita semua hamba Allah, betul? Hamba Allah. Orang Islam hamba Allah, betul? Kalau orang Yahudi hamba Allah bukan? Orang Islam adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Kalau orang Yahudi dan Nasrani hamba Allah bukan? Hamba Allah. Apakah orang Yahudi bisa kita sebut ibadullah atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau bisa, mereka nggak pernah ibadah. Lalu bagaimana mereka disebut dengan hamba Allah? Tapi permasalahannya, kalau mereka bukan hamba Allah, hamba siapa? Nah, ini yang akan beliau bahas. Ini yang akan beliau bahas. Hamba Allah berarti orang yang ibadah kepada Allah. Itu secara pengertian syariat. Ibadah Allah artinya apa? Orang yang ibadah kepada Allah. Ada pengertian syariat, ada pengertian bahasa. Coba kita lihat. Al-abdu, kata abdu dalam bahasa Arab atau hamba dalam bahasa Indonesia. In urida bihi al-mu'abbadu, kalau yang dimaksud dengan kata al-abdu, al-abdu itu bahasa apa, Pak? Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya hamba. Kata abdu dalam bahasa Arab, kalau yang dimaksud dengan abdu adalah al-mu'abbad. Apa itu al-mu'abbad?
Jadi ternyata ada arti bahasa, ada arti syariat. Salat arti bahasanya apa, Pak? Doa. Betul ya? Salat arti bahasanya doa. Boleh nggak saya bilang orang Nasrani lagi salat? Boleh? Boleh atau tidak, Pak? Secara pengertian bahasa. Secara pengertian bahasa, salat lugotan ad-du'a. As-salatu lugotan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Artinya setiap orang yang sedang berdoa, maka bahasa Arabnya apa? Berdoa. Oleh karenanya Allah berfirman, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kalian salat kepada mereka yang meninggal munafik. Maksudnya jangan didoakan, jangan dimintai ampunan. Tapi kalau salat secara syariat apa, Pak? Amalan yang khusus caranya dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan dikerjakan sebagai bentuk ibadah. Artinya enggak semua orang yang berdoa sedang sholat dalam pengertian syariat, tapi orang yang sholat pasti sedang doa. Orang sholat pasti doa, tapi enggak semua orang doa sholat. Jelas, Pak? Jadi beliau ingin memecah teka-teki, apakah hamba Allah itu hanya orang yang beriman, ataukah yang tidak beriman juga disebut hamba Allah? Kata beliau, kita kembalikan apa sebenarnya pengertian hamba secara bahasa. Kata beliau, al-abdu lughatan ay al-mu'abbad. Dalam bahasa Arab, Bapak bertanya kepada saya, Ustadz, kalau ada jalan yang turun dikarenakan sering dilewati oleh mobil, sering diinjak oleh manusia, itu bahasa Arabnya apa? Maka saya akan mengatakan, Pak, itu dalam bahasa Arab artinya at-tariqul mu'abbad. At-tariqul mu'abbad, jalan yang dihambakan. Maksudnya dihambakan apa? Jalan yang menjadi rendah, menjadi bahasa majasnya menjadi hina karena sering diinjak dan dilewati oleh manusia. Artinya apa? Artinya hamba dalam bahasa Arab memiliki definisi az-zul wal khudu', ketundukan dan kehinaan. Apa, Pak? Kata ibadah dalam bahasa Arab memiliki makna asli apa? Al-khudu'u waz-zullu, ketundukan dan kehinaan, tunduk dan hina. Jalan itu, Bapak pernah ya melihat perkebunan sawit atau perkebunan apa tuh kalau di daerah Sumatera Selatan, yang diambil untuk bahan kertas itu, Pak ya, hutan produksi. Jadi hutannya ditanam untuk diapain? Ditebang ya, perusahaan-perusahaan besar di sana. Saya pernah satu ketika dari tol Sumatera baru jadi saat itu, 2 tahun atau 2 tahun yang lalu, tol Sumatera baru jadi. Tol Palembang itu sedang difungsikan tapi terbatas, belum fungsi normal. Akhirnya dari daerah namanya Lubuk Linggau, saya nyalakan apa? Google Map, cari jalan yang paling cepat untuk ke Palembang, karena berharap dari Palembang bisa masuk tol yang sudah difungsikan langsung ke Lampung, ke Bakahuni. Ternyata kita nyalakan map, kita diarahkan, Pak, 4 jam. 4 jam lamanya kita masuk ke dalam apa? Hutan apa?
hutan produksi. Singkat cerita, kita sampai pada satu titik di mana kendaraan kita tidak bisa melanjutkan karena apa? Lumpur yang sangat dalam. Akhirnya kita penasaran, kok kita sudah menyalakan ini Google Map, diarahkan ke situ, berulang kali disuruh ke situ. Akhirnya kita mutar balik 4 jam, mundur ke belakang. Kita tanya, Pak, itu kami menyalakan ini kok diarahkan ke situ, lewat Prabu Mulih namanya. Oh iya Pak, jalan Bapak sudah bagus itu, tapi itu hanya dilewati di musim kering. Artinya kalau di musim hujan nggak ada orang yang lewat, kecuali truk-truk yang apa, yang besar itu, mobil-mobil yang tinggi, bisa mereka lewat. Kalau Bapak sudah masuk kejebak ke situ, bisa semalaman tidak bisa, kecuali ada yang tarik. Ya, artinya jalannya menjadi rendah, menjadi turun, gara-gara apa Pak? Sering dilewati oleh truk-truk yang besar. Bahasa Arab jalan yang seperti itu adalah at-tariqul mu'abbad. At-tariq jalan, al-mu'abbad yang menjadi rendah. Maka dalam pengertian ini hamba mencakup semua manusia, karena mereka semua rendah, tunduk dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak ya? Bukankah semua makhluk ubun-ubunnya diapakan? Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akhidun binasiyatiha. Tidak ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi kecuali ubun-ubunnya dipegang oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat di antara mereka, Allah rendahkan di antara mereka, Allah muliakan di antara mereka, Allah hinakan di antara mereka. Ya, Allah matikan kapanpun Allah inginkan, Allah biarkan sampai kapanpun Allah kehendaki. Dalam pengertian ini Pak, bahwa hamba artinya adalah rendah, hina. Apakah mencakup semua manusia? Iya. Maka kalau Bapak bertanya, apakah semua manusia dianggap ibadullah, dianggap hamba Allah? Betul. Karena kita semua tunduk, rendah, pasrah, bahkan saya katakan hina, dzul. Bahasa Arabnya hina itu dzul. Kita semua hina di hadapan apa? Keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak ya? Jadi orang Islam hamba Allah bukan? Hamba Allah. Orang Yahudi hamba Allah. Artinya kita sama-sama tunduk, pasrah, menyerah dengan semua yang telah diapakan? Digariskan oleh Allah. Kalau begitu jawabannya, muncul pertanyaan, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan? Kata para ulama, bedanya kita dengan mereka, mereka hamba Allah secara bahasa, artinya secara makna umum, sedangkan kita adalah hamba Allah secara pengertian yang khusus. Kita adalah hamba Allah secara pengertian yang khawas, yang khusus. Maksudnya khusus apa? Kita insya Allah adalah orang-orang yang berusaha mewujudkan tujuan kita diciptakan. Karenanya kita pagi ini walaupun ngantuk datang ke Nurul Iman. Bapak-bapak sabar berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan, rela mengeluarkan uang sekian puluh juta supaya bisa berangkat haji, kan begitu, rela mengeluarkan uang untuk zakat. Kita ini hamba Allah, rendah dan hina di hadapan Allah. Di waktu yang sama kita adalah orang-orang yang disebut hamba Allah karena kita berusaha mewujudkan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya kalau kita hamba Allah secara kauni,
dan secara syar'i. Apa? Kita hamba Allah secara kauni dan secara syar'i. Secara kauni apa, Pak? Secara hukum alam kita hamba Allah. Umur kita Allah yang menentukan, rezeki kita Allah yang menentukan. Kita hamba Allah. Tapi kita juga adalah hamba Allah secara pengertian syariat, yaitu orang-orang yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Adapun orang-orang kafir, mereka hamba Allah secara kauni saja. Secara syar'i mereka enggak mau mengikrarkan dua kalimat syahadat. Sampai sini jelas, Pak? Jelas ya? Baik. Coba kita baca jawaban dari pertanyaan nomor 3. Al-abdu secara bahasa adalah al-mu'abbad yang rendah. Maksudnya rendah, al-mudhallal yang hina, wal musakhkhar yang tunduk. Fahuwa, maka pengertian hamba syamilun, mencakup li jami'il makhluqat, semua makhluk, minal awalim al-ulwiyah, baik makhluk yang ada di langit. Apa aja makhluk yang ada di langit, Pak? Malaikat. Selain malaikat ada tidak makhluk yang di langit? Ada atau tidak? Arsy, kursi, ada. Ada lagi yang lain? Kilat, petir, buruk buruk di langit ya. Ada lagi selain buruk? Ababil, toiron, itu kan nggak dari bumi, munculnya dari langit. Ababil, dalam hadis dikatakan tayru khudrin, burung-burung yang berwarna hijau. Orang-orang yang mati di jalan Allah, para syuhada, itu berada di dalam tembolok burung-burung hijau yang berputar-putar di atas surga Allah. Itu makhluk yang ulwi, yang di atas. Wasufliyah, dan makhluk yang di bawah. Akilun wa ghairuhu, baik yang berakal ataupun tidak, itu semua hamba Allah. Ratbun wa yabisun, baik yang basah atau yang kering. Mutaharrikun wa sakinun, yang bergerak atau diam. Zahirun, yang nampak atau yang bersembunyi. Mu'minun wa kafirun, yang mukmin ataupun yang kafir. Barrun wa fajir, orang baik atau orang jahat. Dalam pengertian ini semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jelas bapak-bapak? Hamba itu orangnya. Hamba itu orangnya, betul. Bahasa Arabnya apa? Hamba, abdun, itu orangnya. Kalau perbuatannya apa, Pak? Ibadah. Abdun orangnya, ibadah perbuatannya. Gitu ya. Abdun, atau isim fa'ilnya apa? Abdun. Abidun, fa'ilun, itu orangnya. Aktivitasnya ibadah. Kita ini adalah hamba Allah dalam pengertian yang khusus. Pengertian yang khusus. Di sini beliau akan membawakan pertanyaan yang keempat. Mahiyal ibadah. Kalau kita adalah hamba Allah dalam pengertian yang khusus, yaitu orang yang selalu istiqomah beribadah, pertanyaan yang keempat, mahiyal ibadah. Mahiyal ibadah. Apa sih ibadah itu? Kira-kira apa Pak ibadah? Ibadah. Kalau Bapak mendengar kata ibadah, apa yang pertama kali terlintas? Ibadah. Hah? Salat, zakat, atau saya bilang rukun Islam. Rukun
Islam. Apakah ibadah hanya rukun Islam? Saya rasa tidak ya. Ibadah tidak hanya rukun Islam. Karena ibadah kan minimal ada 3. Satu, ibadah hati kan. Apa contohnya ibadah hati? Syukur, qanaah, mahabbah, khauf, raja, apa lagi Pak? Yakin. Yakin kan hati. Yakin itu bukan dari lisan, dari hati. Ridho itu apa? Nerima, itu dari hati. Mahabbah, cinta, dari hati. Itu amalan hati. Kalau amalan lisan, syahadat, itu puncaknya kan zikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar kan banyak, dakwah. Kalau amalan badan banyak ya, salat, puasa, haji, itu amalan badan semua. Oh berarti ibadah terlalu sempit kalau kita artikan rukun Islam ya. Bagian dari ibadah adalah rukun Islam. Terus apa dong ibadah? Nah, ini yang akan beliau bahas. Al-ibadah, jawabannya kata beliau, ibadah itu ismun. Apa isim Pak? Kata benda, isim. Ada isim, fiil, huruf. Isim, fiil, huruf. Ibadah adalah ismun, adalah kata. Jami'un. Apa jami'un? Jami'. Masjid jami'. Kata yang sifatnya jami'. Jami' itu mencakup. Ibadah adalah kata yang mencakup. Likulli, atas segala sesuatu, ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Itu definisi yang pertama. Apa? Ibadah adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi. Minal aqwali wal a'mal, baik berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, az-zahirah wal batinah, baik yang nampak ataupun tidak nampak. Jadi apa ibadah Pak? Ismun, kata, jami', mencakup, likulli, atas segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Sampai di situ jelas atau tidak? Saya rasa itu definisi yang bagus ya. Karena yang namanya definisi harus apa namanya? Kalau dalam ilmu syariat harus jami' mani'. Apa itu? Definisi itu harus jami' mani'. Apa jami' dan mani'? Definisi itu haruslah memiliki karakter jami', mencakup semua unsur yang akan didefinisikan. Jadi harus jami', harus apa namanya bahasa kitanya, komprehensif, harus mencakup. Dan dia harus mani'. Apa mani'? Mencegah yang bukan bagian darinya masuk ke dalam yang sedang kita definisikan. Baik, satu pertanyaan lagi, masih cukup waktunya? Masih ya? Baik. Pertanyaan yang kelima, mata, apa artinya mata? Kalau kita mata bahasa Arab kapan? Kapan? Yakunul amalu ibadatan.
Kapan sih satu amal itu dianggap ibadah? Kapan sih satu amal itu dianggap ibadah? Beliau katakan, idza akmala fihi syai'ani, apabila sempurna di dalamnya dua hal. Jadi satu amal disebut ibadah kalau di dalamnya mencakup dua hal. Yang pertama adalah kamalul hubbi, sempurnanya rasa cinta, ma'a kamaliz zulli, dan sempurnanya rasa rendah dan rasa hina. Apa Pak? Ini dalam istilah yang lain ulama bilangnya haqiqatul ibadah. Apa Pak? Haqiqatul, apa artinya hakikat? Pengertian sebenarnya dari ibadah. Hakikatnya adalah sempurnanya rasa cinta dan ketundukan atau kerendahan. Betul Pak? Kalau orang cinta tapi tidak tunduk, nggak cinta. Tunduk tapi nggak cinta, munafik. Tunduk nggak cinta, takut. Jelas Pak? Cinta dan tunduk. Kecintaan seorang hamba kepada Allah Rabbnya dikarenakan sifat-sifatnya yang sempurna yang melahirkan ketaatan atau ketundukan atau kehinaan. Itulah ibadah. Karena kalau sekedar cinta tidak tunduk, nggak bisa. Sekedar tunduk tidak cinta, nggak bisa juga. Maka harus ada kecintaan yang sempurna kepada Allah dan ketundukan yang totalitas kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di surat Al-Baqarah 165 Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Apa artinya? Sangat hebat. Asyad, asyad itu dari syadid ya, asyad, sangat-sangat luar biasa rasa cinta mereka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Mu'minun ayat 57 Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, takut. Jadi ada cinta, ada takut. Mushfiqun, sehingga mereka berhati-hati dalam berbuat. Di ayat yang lain, dan ini ayat yang terakhir, surat Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka yad'unana berdoa, beribadah kepada kami, raghaban wa rahaba. Apa Pak? Rogoban warohaba. Rogoban artinya apa? Harap. Rohaban cemas. Jadi mereka harap, cemas. Apa fungsi harap cemas ketika ibadah? Harap itu agar kita tidak putus asa, agar kita terus menerus beribadah. Cemas itu agar kita terus muhasabah, memperbaiki. Harap ibadah kita diterima, cemas ada yang salah dari ibadah kita. Harapan itu melahirkan istiqomah, kecemasan itu melahirkan apa? Muhasabah, terus memperbaiki diri kita, terus memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada apa Pak? Kamalul hub ma'a kamaliz zul. Harus ada sempurnanya rasa cinta. Cinta melahirkan apa Pak? Harap.
harap. Dan harus ada kamaluzul, sempurnanya rasa hina. Rasa hina itu melahirkan ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu antara apa? Harap dan cemas. Harap amal ibadah kita diterima, cemas amal ibadah kita tidak diterima. Harap melahirkan amal, cemas dengannya kita meninggalkan segala kemaksiatan. Harap dengannya kita melakukan segala perintah, cemas dengannya kita meninggalkan segala larangan. Itu orang mukmin begitu, harap cemas. Saya rasa cukup pertemuan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah ada 5 pertanyaan yang kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Silahkan Bapak, silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om. Gimana Bapak? Baik. Betul. Kondisinya. Artinya ada yang hidup di zaman perang salib, ada yang hidup di zaman beda. Baik, Bapak. Baik. Baik. Nanti saya lupa yang pertama. Baik. Nanti diingatkan saja pertanyaannya ya. Baik.
Iya, Pak. Baik. Baik. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik. Baik. Baik, barakallah Bapak. Saya mulai dari yang terakhir malah ya, yang paling saya ingat pertanyaannya. Jadi Islam tidak tergantung ilmu pengetahuan. Artinya kebenaran Islam bersifat mutlak karena dia berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Sempurna. Sedangkan ilmu pengetahuan sifatnya relatif. Artinya terkadang satu teori bisa dibatalkan dengan teori yang datang setelahnya. Berbeda dengan agama. Agama menurut saya, apalagi permasalahan akidah, pasti sejak 1400 tahun yang lalu sampai detik ini, menurut saya tidak ada perubahan terkait dengan usulul akidah, pokok-pokok akidah. Ada mungkin perubahan, bukan perubahan, perdebatan di dalam masalah furu', cabang-cabang ilmu akidah. Mungkin saja terjadi perdebatan, walaupun itu sangat sedikit. Dan kebanyakan orang-orang yang tidak konsen mempelajari akidah tidak akan tahu biasanya bahwa telah terjadi perdebatan di dalam beberapa poin akidah. Hanya orang-orang yang, mohon maaf, benar-benar mendalami akan ketemu ternyata ada juga perdebatan akidah, tetapi alhamdulillah perdebatan itu lebih kepada cabang akidah. Artinya bukan usul, pokok akidah. Pokok yang sangat mendasar itu disepakati. Misalnya taruhlah untuk menyederhanakan permasalahan, kita katakan pokok akidah itu rukun iman. Pokok akidah rukun iman, tidak ada perubahan secara makna yang umum. Walaupun terjadi perbedaan dalam memahami rincian-rincian, memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami perkara-perkara gaib yang dikabarkan melalui hadis-hadis yang dianggap riwayatnya sedikit atau kita sebut dengan hadis ahad dan lain sebagainya. Terjadi diskusi, perdebatan dan lain sebagainya. Artinya kebenaran Islam tidak tergantung dengan ilmu pengetahuan. Ya, dia tidak tergantung ilmu pengetahuan. Dia benar bahkan sebelum ilmu pengetahuan itu datang. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat, apa artinya tammat? Fi'il madhi ya, domirnya hiya, tammat, dan telah sempurna. Apanya yang sempurna? Kalimatu rabbika, kalimat-kalimat yang datang dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Dari sisi apa kebenarannya? Dua, sidqan wa adla. Jadi kebenaran Al-Quran itu dua, sidqan wa adla. Sidqan apa Pak? Pernah dengar kata sidik? Jujur. Artinya semua berita yang ada dalam Al-Quran jujur. Artinya jujur akan sesuai dengan realita. Kalaupun belum kita lihat, akan kita lihat. Sidqan, dia pasti jujur. Yang kedua, adlan. Adlan itu adil. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan sidqan fil akhbar. Konteks kejujurannya itu dalam hal berita. Adlan, konteks keadilannya itu dalam hal hukum. Sidqan wa adla. Sidik beritanya, adil hukumnya. Itu karakteristik apa? Al-Quran. Oleh karenanya sekali lagi, Al-Quran tidak mengambil kebenarannya dari pembenaran atau pembuktian ilmu pengetahuan,
tapi pembenaran Al-Quran diambil dari keluasan dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Bagaimana cara Allah menjaga Quran? Dengan cara dimudahkan untuk diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami telah mudahkan Quran untuk diingat. Diingat bahkan oleh seorang anak berusia 4 tahun, 5 tahun, belum tahu satu kata pun dalam bahasa Arab, tetapi dia bisa menyimpan di dalam hatinya apa? Kalimat-kalimat yang jumlahnya banyak yang dia baca di dalam dan itu bagian dari penjagaan Allah. Jadi begitu, Pak. Yang kedua, masalah pengaruh lingkungan, kondisi zaman kepada penulisan kitab-kitab Islam. Saya rasa pengaruh itu ada, bisa. Tetapi pengaruh itu tidak sampai kepada perubahan hukum, tetapi lebih kepada urutan prioritas pembahasan. Urutan prioritas pembahasan. Artinya zaman perang salib tentunya konsennya pembahasan tentang apa? Apa itu jihad, apa itu ghanimah, apa itu fai, apa itu hukum hubungan seorang muslim dengan di luar Islam misalnya. Itu memiliki apa? Fokus yang besar ketika penulisnya hidup di masa apa? Perang salib. Tapi kalau penulisnya hidup di zaman-zaman tabi'in, fokus mereka kepada riwayat, yaitu menginventarisir apa-apa yang mungkin akan hilang, tidak diketahui oleh orang dari ucapan Nabi kalau tidak buru-buru ditulis. Zaman setelahnya lebih spesifik, yaitu menyaring mana yang benar-benar dari Nabi dan mana yang tidak benar dari. Artinya setiap zaman punya apa, Pak? Punya karakternya masing-masing. Tetapi karakter kondisi zaman menurut saya, wallahu a'lam bishawab, tidak sampai kepada tahapan mengubah hukum yang sudah baku. Tidak sampai kepada titik mengubah hukum yang sudah baku. Dan itu bisa dicari. Artinya silahkan kita cari satu buku yang sampai pada perubahan mengubah hukum dikarenakan zaman. Itu yang sekarang diusahakan oleh orang-orang liberal. Di India sempat Bapak dengar ya berita, di India ada seorang muslim, walaupun dia sebenarnya secara akidah Syiah, yang mengatakan dia telah berhasil membuat Al-Quran versi terbaru. Apa itu Quran versi terbaru? Menghapus alias menghilangkan 51 ayat yang ada di Al-Quran. Itu yang dia bilang kekinian. Menghapus 51 ayat yang ada dalam Al-Quran yang menurut dia tidak lagi relevan, tidak lagi cocok dengan perdamaian dunia. Semua ayat-ayat jihad dia apakan? Dia apa hak dia menghapus kalamullah? Dan apa yang dilakukan oleh orang India itu tidak pernah dilakukan oleh para ulama. Yang mereka lakukan hanya kepada fokus pembahasan. Hari ini kita akan fokus kepada pembahasan ini karena memang inilah yang sedang kita butuhkan hari ini. Dan setiap zaman ada realita yang berbeda. Ada realita yang berbeda antara satu zaman dengan zaman. Tetapi sekali lagi, realita tidak mengubah hukum, hanya saja membuat satu prioritas hukum atau prioritas pembahasan. Ya, jelas Bapak-bapak.
Itu menurut saya seperti itu. Yang pertama tadi Pak, apa Pak? Iya, Nasrani dan Yahudi, mereka pada zamannya adalah hamba Allah secara kauni dan secara syar'i. Lalu di zaman kita, karena ajaran mereka bahasanya mohon maaf sudah kadaluarsa, atau bahasa agamanya sudah dimansukh, ya, sudah dinasikh, sudah dibatalkan dengan ajaran Nabi Muhammad, maka yang bersikeras tetap beragama Yahudi dan Nasrani, padahal mereka punya pengetahuan bahwa akan datang Nabi yang namanya Muhammad SAW, maka dalam konteks ini mereka adalah hamba Allah secara kauni, bukan secara syar'i. Ya, yang bersikeras tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, padahal mereka mengenal Nabi Muhammad lebih daripada pengetahuan mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad sebenarnya lebih-lebih dari pengetahuan seorang ayah kepada anaknya. Sampai sini kita sepakat. Jelas Pak ya, sampai poin ini kita sepakat bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad, Yahudi, Nasrani atau apapun agamanya, dia hamba Allah dalam pengertian kauni, bukan dalam pengertian syar'i. Jelas Pak ya. Suatu ketika Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat, lalu Rasul berkata, "Ya Umar, merah muka Rasul, apakah tidak cukup dengan apa yang diturunkan dalam Al-Quran? Demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa ibnu Imran masih hidup detik ini, tidak ada pilihan kecuali dia harus mengikutiku. Seandainya Musa ibnu Imran masih hidup, tidak ada pilihan kecuali harus mengikutiku." Dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La yasma'u bi ahadun," tidaklah seseorang mendengar tentang dakwahku, apapun agamanya Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak mau mengikutiku, kecuali dia masuk neraka. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali lewat jalan Islam yang dibawa oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kita ingin kembali ke masalah yang lain. Apakah Yahudi di zaman Musa alaihissalam adalah hamba Allah dalam pengertian kauni dan syar'i? Terjadi perdebatan. Ada yang lihat video terbaru, cuplikan dari salah satu acara diskusi di TV, saya sebut saja TV One. Itu ada seorang ibu-ibu yang berani membela-bela Zionis, lalu dibantah oleh Ustadz siapa? Haikal Hasan kalau saya tidak salah, dan beliau S2 S3 kalau saya tidak salah di Israel. Ya. Itu beliau menjelaskan dengan bagus, saya lihat bagaimana sejarah bangsa Israel. Sampai akhirnya muncul, kalau Israel bagus, karena Israel itu nama lain dari Yakub. Ya, kullu ta'amin kana hilla li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Israel itu adalah nama lain daripada Yakub, dan Yakub punya anak 12. Fanfajarat min husnata asyarata aina, pecahlah 12 mata air. Kullun qad alima masyrabahum, masing-masing sudah tahu kemana harus mengambil air. Ternyata kata Yahudi bukan kata yang mencakup semua keturunan Yakub, tetapi nama salah satu anak keturunan Yakub yang dalam dialek Ibrani Yahuda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Yahudu pakai da. Za berubah menjadi da. Jelas ya.
Artinya ini butuh kajian yang lebih dalam lagi, karena kita mendapatkan teks Quran yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya semua agama itu adalah Islam. Oleh karenanya Nabi Ibrahim berkata, huwa sammakumul muslimina min qabl, dialah Allah yang telah menamakan kalian orang Islam sejak dahulu. Jelas Pak ya? Dan banyak ayat Quran yang menunjukkan Nabi Musa berkata, aku muslim. Salah satunya firman Allah terkait dengan Nabi Isa, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi annana muslimun. Tatkala Nabi Isa mendapatkan kekafiran para pengikutnya, Nabi Isa berkata, siapa yang mau jadi penolong agamaku? Maka berkatalah para hawari. Hawari siapa? Sahabat setia. Nahnu ansarullah, kami penolong agama Allah, persaksikanlah bahwa kami muslim. Itu bahasa yang dipakai, muslim. Di surat Al-Baqarah kalau saya tidak salah ya, apa kata Allah? Tolong dicari ayatnya. Allah berfirman, am kuntum syuhada. Apa? Am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan idh hadara Ya'qubal maut, tatkala kematian itu datang menghampiri Yakub. Menghampiri siapa? Nabi ya Yakub. Idh qala li banihi, tatkala dia berkata kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku? Kalau aku nanti mati, apa yang akan kalian sembah? Apa jawaban anak-anak Yakub yang 12? Qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan dari bapakmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Ya. Wa nahnu lahu muslimun. Oleh karenanya saya lihat itu Ustaz Haikal Hasan bilang agama mereka muslim, agama mereka Oleh karenanya saya bilang bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak ada perdebatan, tapi sebelum diutusnya Nabi Muhammad perlu kajian yang dalam, perlu kajian yang dalam. Dan kita sudah baca Al-Baqarah, bapak-bapak mendengar Al-Baqarah bagaimana penentangan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Bani Israel kepada siapa? Nabi Musa. Baru saja selamat dari kejaran Fir'aun, lihat anak sapi, mereka sembah anak sapi. Diampuni oleh Allah, tiba-tiba mereka berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami enggak mau beriman kepadamu wahai Musa sampai Allah menampakkan dirinya di hadapan mata kami. Orang Yahudi, ya, orang spesial ya, makhluk yang spesial. Dikasih makanan dari surga, apa jawaban mereka? Lan nasbiru ala ta'ami wahid, kami enggak mau makanan yang itu. Fad'u lana rabbaka, berdoa kepada Allah, yukhrij lana mimma, apa kata Allah? Mimma tumbitul ard, yang keluar dari bumi, bawang merah, bawang putih, ketimun, kacang adas. Ketika Musa berkata, ayo kita ke Palestina, itu negeri yang dijanjikan, apa kata orang Yahudi? Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kamu aja deh berangkat sama Tuhanmu, kami nunggu di sini. Kalau kamu sudah menang. Akhirnya mereka nyasar di padang Tih selama 40 tahun. Kata para ulama, kenapa 40 tahun? Untuk menghabiskan generasi yang pembangkang itu, agar lahir generasi yang, artinya Yahudi, Nasrani sebelum Nabi Muhammad perdebatannya masih apa? Masih panjang. Tapi kita yakin siapapun yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa dengan benar di zamannya, maka mereka adalah ibadullah dalam pengertian kauni dan syar'i. Tapi siapa mereka, bagaimana sejarah mereka, itu butuh apa? Kajian lagi. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup
cukup kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.